Anul Karim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Selain itu, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kepada saudara-saudara muslim, baik seorang dai atau pejabat atau DPR. Hati-hati. Sekarang banyak orang-orang non-muslim yang mendekat kepada kita tapi dengan target adalah untuk jadi penguasa di mayoritas umat Islam. Hati-hati ya. Haram hukumnya mendukung non-muslim untuk jadi apapun. Walaupun itu di DPR. Di daerah mayoritas umat Islam. Kita nggak berbicara ada di Bali. Kalau di Bali gubernurnya Hindu, memang mayoritas Hindu. DPR-nya Hindu, mayoritas Hindu. Orang Hindu milih orang Hindu. Kita nggak berbicara di Papua. Orang Kristen milih orang Kristen. Kenapa di daerah umat Islam orang Islam milih orang Kristen? Orang Islam milih non-muslim. Mana agama Anda? Mana iman Anda? Lu hati-hati lu. Jangan karena keputusan partai kemudian Anda korbankan iman. Jangan Anda karena organisasi. Hati-hati. Kemudian Anda ikut-ikutan. Ngikut Mas Laga. Ngikut Habib Alwi. Ngikut Habib Ja'far. Ngikut Kiai Yasin. Ngikut Kiai Hamid. Ngikut orang-orang yang soleh. Nggak usah ikut-ikutan yang macam-macam. Mau apa-apaan ini, kasihan umat Islam nih. Mau dibuat umat Islam kalau model begini. Haram hukumnya. Saya akan bacakan ayat Al-Quran. Hati-hati. Ayat itu adalah Surat Al-Maidah ayat 77. Saya akan terjemahkan. Saya enggak akan memperbanyak bicara ada di sini. La ilaha illallah. Apa yang harus kita ucapkan ketika kita ketemu ahlul kitab? Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum gharal haqq. Wahai ahlul kitab, wahai orang Yahudi dan Nasara, jangan kamu itu fanatik dalam agama kamu tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Jangan ikut hanya kemauan sekelompok manusia yang ikuti hawa nafsunya, bukan ajaran Tuhannya sebelumnya. Wa adallu katsiran. Bahkan menyesatkan orang banyak. Ngarang-ngarang keyakinan. Wa dallu an sawa'is sabil, dan keluar daripada jalur agama yang benar. Kemudian Allah menceritakan bagaimana orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu turunnya Nabi Ya'qub. Lu'inal ladzina kafuru Bani Israel. Terkutuk orang-orang Bani Israel yang kafir-kafir itu. Siapa mengutuk? Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Bahkan dari lisan para nabi mereka, Nabi Dawud dan Nabi Maryam. Di kitab Zabur dan kitab Injil. Dzalika ma'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu karena maksiat kepada Allah dan sudah melampaui batas. Tahukah Anda apa yang dilakukan? Kanu la yatahanahuna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak saling mencegah daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Lebih sama kanu yaf'alun, sangat jelek apa yang mereka lakukan. Dibiarkan, yang penting sholat. Biar yang zina-zina. Yang penting inti hadir hall. Yang mau narkoba biar.
Sendiri-sendiri. Ini bebas. Jangan punya Pancasila kalau mau bebas. Jadi liberal. Kalau mau bebas nggak bisa Pancasila dong. Karena Pancasila diikat dengan agama ketuhanan yang Maha Esa. Yang benar itu. Lihat ayat berikutnya. Tara katsiran minhum, kamu lihat mereka banyak nih orang-orang yang bukan muslim, orang-orang yang munafik, yatawallawna alladziina kafaru, mereka mengangkat pemimpin, menokohkan orang-orang yang kafir. Lebih sama genabat lahum anfusuhum. Jelek sekali apa yang mereka lakukan. Perbuatan apa ini? Orang muslim kok ngangkat orang kafir? Mendukung orang kafir. Ansakhitallahu alaihim. Akhirnya Allah murka kepada mereka. Hati-hati. Akan turun balak loh ya. Akan turun balak. Ini jangan buat main. Wa fil adzabihum khalidun. Nanti dari kiamat selama-lamanya mereka masuk neraka nanti. Walau kanu yu'minuna billah wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, enggak mungkin dia mendukung orang kafir. Enggak mungkin. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Tapi banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Keluar daripada jalur taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Jangan keputusan partai lebih daripada Al-Qur'anul Karim. Awas loh kau. Jadi fasik nanti itu. Enggak usah, jangan begitu. Jangan dikorbankan imannya. Mau mati kita. Jangan Anda menjadi orang yang spekulasi dalam urusan akhirat. Neraka tempatnya nanti. Ya, kalau kita banding daripada orang-orang musyrik yang ada di Arab yang kejam sama orang Islam, atau orang-orang Yahudi sampai sekarang, orang-orang Nasara itu masih bisa hidup bermasyarakat dengan kita. Kita nggak boleh bermusuhan, tetap kita hidup bermasyarakat, tetap kita hargai mereka. Karena itu Allah menyatakan, la tajidanna adawatan ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Kamu akan mendapatkan orang yang sangat benci terhadap Islam, musuh terhadap Islam, orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Wala tajidanna agrahum mawaddatan ladina amanu ladina qalu inna nasara. Kamu akan mendapatkan yang masih toleran dengan orang Islam, itu orang-orang Nasara. Masih bisa kita berdampingan, nggak ada masalah. Walaupun di daerah mayoritas mereka, masih kita bisa berdampingan. Kenapa? Karena orang Nasara, dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena ada tokoh-tokoh agama yang tidak sombong. Hidup bermasyarakat nggak ada masalah, tapi kalau menjadikan tokoh nggak boleh, haram. Sampaikan kepada yang lainnya. Allah minni qad balagtu. Ya Allah, kami sudah menyampaikan yang hak. Kami sudah menyampaikan kebenaran. Yang nggak mau urusannya sama Tuhan. Urusannya sama Allah. Tapi ini yang harus kita sampaikan. Ini yang harus diketahui sama umat Islam. Hadirin sekalian rahmati Allah. Mudah-mudahan insyaallah pemimpin-pemimpin kita ini Allah jadikan mereka adalah yang bisa membawa amanat dari Allah, amanat dari Rasulullah, amanat daripada tokoh-tokoh Pasuruan, amanat daripada Mbah Selaga, yang mereka berharap Pasuruan mempunyai penduduk yang berakhlakul karimah. Pasuruan yang bersih daripada narkoba, Pasuruan yang bersih daripada miras, Pasuruan yang bersih daripada pelacuran, Pasuruan yang bersih daripada perjudian, Pasuruan yang bersih daripada korak, ya, daripada premanisasi, Pasuruan yang berakhlakul karimah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi dapat melaksanakan tugas dengan baik.
membuat kita aman. Bukan aman secara fisik daripada perampokan, tapi juga aman anak-anak kita daripada narkoba. Aman anak-anak kita daripada minuman-minuman keras. Aman anak-anak kita daripada pil koplo. Aman anak-anak kita daripada pelacuran. Dan mudah-mudahan insyaallah para ulama, Allah jadikan mereka satu baris. Allah jadikan mereka rata, raca. Allah jadikan mereka pikirannya satu dan tidak ada khilaf di antara mereka. Dan mudah-mudahan tetap Allah jaga akidah kita, Allah jaga iman kita, mati dalam kebenaran Islam dan iman. Setelah Allah berikan kita, anugerahkan kepada kita panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan daripada ceramah ini. Tapi yang jelas ini semuanya harus kita sampaikan untuk menjaga akidah kita. Kita bukan menuduh orang tadi itu adalah jahat atau niat jelek, tapi saya kok berpikir banyak yang jadi korban, saudara. Banyak yang jadi korban. Banyak yang jadi korban. Dia jadi tamu kita, ya kita harus hormati tamu kan gitu. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, kalau bertamu jangan boleh bawa wartawan. Jangan boleh foto, nanti akhirnya dijadikan korban kita. Mereka jadi korban, bukan salah. Mereka jadi korban, bukan salah. Ini yang kita sesalkan. Mereka itu punya niat lain. Kita niat untuk menghormat, tapi mereka niat untuk memanfaatkan kita. Ini yang nggak benar. Kita harus waspada, ya. Kita harus waspada, ya. Tapi yang jelas banyak yang jadi korban umat Islam. Jadi bukan umat Islam itu berarti karena mendukung agamanya, tapi banyak yang jadi korban. Nah, jangan kita ulangi lagi dah zamannya Murdani. Jangan kita ulangi lagi zamannya Sudomo. Cukup. Bagaimana mereka tadi itu menindas umat Islam. Cukup. Nah, kita ingin Indonesia tetap damai. Indonesia tetap bagus. Indonesia tetap amin. Aman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin.